Lu sadar nggak? Banyak orang miskin itu sebenarnya bukan karena nasib, tapi karena mindsetnya yang salah kaprah. Ada loh 5 pola pikir finansial yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya berbahaya banget kalau lu masih percaya. Nih gua bongkar satu-satu biar lu nggak kejebak. Mari kita bahas. Lu pasti sering denger kan kalimat klasik, ngapain cari duit banyak-banyak, toh mati nggak dibawa. Sekilas kayak bijak, padahal kalau dipikir lebih dalam, itu justru alasan orang malas kerja keras. Bro, emang bener duit nggak ikut ke liang kubur. Tapi coba lu pikir, banyak kewajiban agama kita yang justru butuh duit. Zakat? Gimana mau bayar zakat kalau nggak ada harta? Haji? Berapa puluh juta biayanya, dan itu rukun Islam loh. Wajib kalau mampu. Sedekah, wakaf, semua butuh duit. Jadi kalau mindset lu duit nggak dibawa mati, efeknya lu jadi ngeremehin rezeki. Padahal dengan duit halal, lu bisa jadi mesin kebaikan. Lu bisa bantu keluarga, bisa bangun masjid, bisa sekolahin anak yatim, bisa kasih beasiswa. Kebayang nggak? Amal jariah kayak gitu pahalanya ngalir terus bahkan setelah lu mati. Nah, ironis kan? Lu bilang duit nggak dibawa mati. Tapi justru duit halal yang lu pakai buat ibadah bisa jadi bekal mati. Makanya gue selalu bilang, jangan alergi sama kekayaan. Kaya itu nggak salah. Yang salah itu kalau lu kaya tapi sombong, malas zakat, atau lupa diri. Tapi kalau kaya halal, malah bikin ibadah lu lebih luas skalanya. Bayangin, lu sedekah 10.000 sama 10 juta, sama-sama pahala, tapi impact 10 juta jelas lebih gede. Jadi jangan pakai alasan agama buat malas berkembang. Sekarang kita masuk mindset kedua. Yang penting halal, walau dikit. Kedengeran bener kan? Tapi ini sering jadi tameng buat orang yang sebenarnya males upgrade diri. Gue setuju banget halal itu wajib. Duit halal dikit jelas lebih berkah daripada duit haram segunung. Tapi masalahnya, banyak orang pakai kalimat ini buat ngejustifikasi kemiskinan. Kayak bangga gitu. Ya udah gue miskin, tapi halal. Pertanyaannya, emang kalau duit banyak itu pasti haram? Enggak lah. Banyak banget cara halal buat punya duit banyak. Dagang jujur, gak tipu-tipu. Jadi profesional, kerja sesuai skill, dibayar pantas. Investasi halal, kayak properti, saham syariah, atau usaha produktif. Jadi pengusaha yang beneran mikirin karyawan, bukan ngerampok hak orang. Masalahnya mindset ini bikin orang berhenti di zona nyaman. Dia pikir gua udah halal, walau dikit, gua aman. Padahal kalau lu bisa cari lebih banyak rezeki halal, lu bisa lebih banyak bantu orang, lebih banyak pahala, dan lebih siap hadapin kebutuhan hidup yang makin naik tiap tahun. Coba bayangin, kalau semua orang mikirnya dikit aja yang penting halal, siapa yang bakal bangun rumah sakit Islam, pesantren gede, lembaga zakat nasional? Semua itu butuh duit gede, bro. Dan duit gede bisa halal kok, asal lu jalannya bener. Jadi, jangan keburu ngejudge bahwa kaya itu kotor. Yang kotor itu mental serakah, nipu orang, korupsi. Tapi kalau lu kaya halal, itu justru mulia. Lu bisa bikin hidup lu lebih tenang, ibadah lu lebih luas, dan kontribusi lu ke masyarakat lebih nyata. Kesimpulannya, punya duit dikit halal itu oke, tapi jangan berhenti di situ. Target lu harusnya kaya halal, biar manfaat lu lebih gede. Ini nih kalimat yang paling sering gue dengar dari orang tua, tetangga, bahkan temen. Udahlah nikah aja dulu, nanti rezeki nyusul kok. Kedengeran manis, tapi kenyataannya nggak sesimpel itu, bro. Nikah itu bukan cuma soal akad sama resepsi. Nikah itu artinya lu siap nanggung tanggung jawab. Tempat tinggal, makan sehari-hari, listrik, air, bahkan kebutuhan pasangan. Itu baru hidup berdua. Begitu punya anak, tanggung jawabnya naik lipat ganda. Kalau lu nikah modal nekat, terus nggak ada persiapan finansial, lu bakal keteteran. Banyak pasangan baru yang ujung-ujungnya ribut karena masalah duit, bukan masalah cinta. Cinta mah gampang diucapin, tapi coba pas beras habis, listrik belum bayar, cicilan numpuk. Itu yang bikin cinta sering goyah. Emang bener, Allah udah jamin rezeki tiap hambanya. Tapi jangan salah paham. Rezeki itu harus dijemput. Rezeki nggak bakal jatuh ke pangkuan kalau lu cuma rebahan atau berdoa tanpa usaha. Bahkan dalam Islam pun dibilang, orang yang kerja keras itu jauh lebih mulia dibanding orang yang cuma berharap doang. Jadi mindset nikah dulu, rezeki nyusul ini sering bikin orang asal nikah, berharap Tuhan kasih jalan. Tapi lupa kalau Tuhan juga nyuruh kita pakai akal, strategi, sama kerja keras. Kalau lu bener-bener udah siap lahir batin, termasuk siap finansial, nikah jadi ibadah yang indah.
Tapi kalau cuma modal nekat, ya siap-siap lu belajar ekonomi rumah tangga dari jalur paling keras. Utang, konflik, dan stres. Sekarang kita masuk ke mindset keempat. Banyak anak, banyak rezeki. Ini sebenarnya pepatah lama yang lahir di zaman dulu, pas ekonomi masih agraris. Zaman itu, makin banyak anak berarti makin banyak tenaga kerja di sawah. Anak dianggap investasi. Bisa bantu orang tua kerja, bisa jadi jaminan hari tua. Tapi sekarang, hidup udah beda. Anak bukan tenaga kerja. Anak itu butuh investasi besar. Sekolah mahal. Biaya kesehatan naik tiap tahun. Gaya hidup makin kompleks. Belum lagi kalau anak pengen kuliah, kursus, atau sekolah di luar kota. Kalau lu punya banyak anak tapi nggak ada persiapan finansial, yang ada malah jadi beban. Bukan cuma beban buat orang tua, tapi juga buat anaknya sendiri. Anak jadi nggak dapat pendidikan bagus, nutup biaya hidup susah, akhirnya siklus kemiskinan terus berulang. Rezeki emang benar Tuhan yang atur. Tapi, jangan sampai lu salah kaprah. Anak itu amanah, bukan sekedar jumlah. Makin banyak anak, makin gede juga tanggung jawab lu sebagai orang tua. Lu harus mikirin masa depan mereka. Bukan cuma lahirin doang, terus nyerahin keajaiban rezeki ke Tuhan. Coba deh bayangin kalau semua orang mikirnya banyak anak, banyak rezeki. Negara bisa penuh orang miskin yang gak keurus. Padahal, kualitas anak jauh lebih penting daripada kuantitas. Satu anak yang pinter, sehat, punya pendidikan bagus, bisa jauh lebih bermanfaat dibanding 5 anak yang gak keurus. Jadi kalau ada yang bilang, udahlah, anak mah bawa rezeki masing-masing, jawab aja, iya, bener, tapi orang tua wajib nyediain jalannya. Jangan asal lahirin anak, tapi nggak siapin pendidikan sama kehidupan yang layak. Itu namanya bukan tawakal, tapi lari dari tanggung jawab. Intinya gini bro, mindset fatalis kayak nikah aja dulu, rezeki nyusul sama banyak anak, banyak rezeki, itu bikin orang gampang nyerahin semua keajaiban sama Tuhan. Tapi lupa kalau Tuhan juga nyuruh kita usaha. Tawakal itu bukan berarti lu pasif. Tawakal itu kombinasi. Lu usaha maksimal, baru serahin hasilnya. Jadi jangan jadikan keajaiban sebagai dalih buat kabur dari perencanaan hidup. Bro, lu pasti pernah ketemu orang yang hidupnya kayak gini. Tiap bulan kerjaannya bukan mikirin tabungan, tapi mikirin cicilan. HP harus yang terbaru, motor harus yang paling keren, baju branded biar kelihatan gaul, padahal semua hasil kredit. Nah, ini yang gue sebut mindset gengsi dan ilusi kekayaan. Gaya dulu, cicil kemudian. Kenapa gue bilang ini bahaya? Karena pola pikir kayak gini bikin orang terjebak hidup palsu. Lu kelihatan kaya di luar, tapi sebenarnya dompet lu bolong, tabungan nol, bahkan minus karena utang numpuk. Hidup kayak gini tuh ibaratnya lu pakai topeng. Orang lain ngelihat lu keren, tapi lu sendiri tiap malam pusing mikirin tagihan. Masalahnya, gengsi itu racun yang gak kerasa. Orang sering lebih takut dianggap miskin daripada beneran miskin. Makanya banyak yang rela ngutang demi beli barang mewah. Padahal kebutuhan dasar kayak darurat kesehatan atau tabungan pendidikan anak malah diabaikan. Coba bayangin ya, ada orang gajinya 5 juta, tapi cicilan motor 1,5 juta, HP cicil lagi 1 juta, kartu kredit jalan terus, lifestyle nongkrong tiap minggu. Sisa gajinya apa? Ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Itu bukan hidup kaya, itu hidup dikejar-kejar hutang. Padahal, kalau dipikir bener-bener, kekayaan sejati itu bukan soal barang branded yang lu pakai. Kekayaan sejati itu kalau lu punya tabungan, bebas dari utang, punya aset produktif, dan bisa hidup tenang tanpa takut debt collector ngetok pintu. Orang kaya beneran itu biasanya malah low profile, karena mereka nggak butuh validasi orang lain. Ilusi kekayaan ini juga sering bikin orang gagal berkembang. Kenapa? Karena duit yang harusnya bisa diputer buat usaha, investasi, atau pendidikan, malah habis buat cicil gaya hidup. Lu kerja keras tiap bulan, tapi hasilnya cuma numpang lewat di bank atau leasing. Lebih parahnya lagi, mindset kayak gini bisa nular. Temen nongkrong lihat satu orang pamer HP baru, yang lain jadi ikutan gengsi. Akhirnya lingkaran setan gaya hidup konsumtif makin gede. Semua berlomba buat terlihat kaya, tapi jarang yang mikirin beneran jadi kaya. Makanya, kalau lu ngerasa mulai kejebak pola pikir gaya dulu cicil kemudian, coba tanya diri sendiri. Lu beli itu buat kebutuhan apa buat pamer? Kalau cuma biar dipandang, berarti lu nggak beli barang, tapi beli gengsi. Dan harga gengsi itu mahal banget. Karena yang lu jual bukan cuma duit, tapi juga masa depan lu.
Intinya bro, jangan mau jadi budak gengsi. Jangan sampai hidup lu diatur sama cicilan, gara-gara pengen terlihat kaya di mata orang lain. Lebih baik lu invisible tapi financially free, daripada flashy tapi hidup lu hancur pelan-pelan karena utang. Jadi kesimpulannya, miskin itu bukan cuma soal dompet, tapi soal mindset. Kalau lu masih percaya 5 mindset beracun tadi, selamat datang di lingkaran setan kemiskinan. Tapi kalau lu berani ubah pola pikir, pintu rezeki halal terbuka lebih lebar. Gimana menurut lu? Dari 5 mindset tadi, yang paling sering lu dengar di sekitar lu apa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bahas bareng. Jangan lupa like, share, sama subscribe, karena gue bakal terus bongkar mindset yang bikin lu makin cerdas finansial. Sampai ketemu di video berikutnya.